Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita bertemu dengan channel IYP Channel. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas tentang Danau Singkara. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe IYP Channel di bawah ini. Danau Singkara merupakan danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Memiliki luas 107,8 km persegi dengan ketinggian 363,5 meter dari permukaan laut. Terletak di kedua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan selain Istana Basa Pakaruyung, Kebun Teh, dan Danau Kebar. Di balik keindahan Danau Singkara tersimpan cerita asal mula danau ini terbentuk. Lalu bagaimana tentang kelanjutan sejarah asal-usul terbentuknya Danau Singkara tersebut? Yuk kita ikuti kisah berikut ini. Di sebuah desa yang terletak di Sumatera Barat, hiduplah Pak Buyung, istri dan seorang anak yang bernama Indra. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir laut. Sehari-hari Pak Buyung dan istrinya mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menangkap ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap pagi, mereka mencari manong, rotan, dan damar, kemudian menjualnya di pasar. Jika musim ikan tiba, mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan jala, pancing, atau bubung. Ketika sudah berusia 10 tahun, Indra mulai diajak membantu orang tuanya ke hutan dan ke laut. Ia anak yang rajin dan tidak pernah mengeluh. Ayah dan ibunya sangat bangga kepadanya. Hanya satu hal yang membuat mereka resah, yaitu nafsu makan Indra yang sangat besar. Sekali makan, ia biasa menghabiskan setengah bakul nasi dan beberapa piring lauk. Suatu saat, tibalah musim penceklik. Hasil hutan dan hasil laut semakin sulit didapat. Keluarga ini menyantap ubi dan talas sebagai pengganti nasi. Ternyata musim paceklik kali ini berlangsung lama, sehingga mereka semakin sulit mendapatkan bahan makanan. Mereka harus menahan lapar setiap harinya. Lama-kelamaan, keadaan ini membuat mereka menjadi lebih peduli pada diri sendiri daripada kepada anaknya. Suatu hari, Indra mengeluh perutnya sangat lapar. Sudah berhari-hari mereka hanya makan ubi bakar. Ia menangis dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku lapar sekali. Bisakah ayah beri aku makanan?" Rengeknya. "Dasar anak malas. Jika kamu lapar, pergi sana mencari makanan sendiri di hutan atau di laut," ujar ayahnya. Sang ibu mencoba membela Indra karena Indra masih kecil, namun ayahnya tetap bersikeras agar Indra mencari makan sendiri. Berkat bujukan ibunya, Indra pun berangkat mencari makan menuju hutan di Bukit Junjung Sirih. Sebelum berangkat, Indra terlebih dahulu memberi makan ayam piaraannya yang bernama Taduang. Ayam tersebut sangat setia kepada Indra. Setiap kali Indra datang atau pulang ke rumah, ia selalu berkokok menyambutnya. Dari pagi sampai siang hari, Indra pergi mencari makanan ke hutan dan ke laut. Namun sampai siang hari,
tak sedikit pun didapatinya makanan untuk mengisi perutnya yang lapar itu. Maka ia pun kembali pulang. Keesokan harinya, sang ayah kembali menyuruhnya pergi mencari makanan, sementara ayah dan ibunya hanya tidur-tidur di rumah. Mereka seperti sudah pasrah terhadap keadaan. Sampai sebulan keadaan ini berlangsung dan Indra merasa tubuhnya sangat lelah. Suatu hari, ketika Indra sedang mencari makan ke laut, ibunya berhasil mendapatkan pengsi sejenis kerang yang ukurnya kecil. Hasil tangkapannya bersama beberapa tetangga. "Apa itu, Ibu?" tanya suaminya. Ibu Indra yang sedang mencuci bahan makanan mengatakan bahwa pengsi sangat enak jika digulai. Ia lalu memasak gulai pengsi. Aromanya membuat perut sang ayah semakin lapar. "Wah, ini pasti sedap sekali, ya Ibu," letup sang ayah. "Apakah ini cukup untuk kita bertiga? Ibu kan tahu Indra makannya banyak sekali. Rasanya tidak cukup," kata sang ayah. "Lalu bagaimana, Pak? Begini saja. Kita makan saja berdua selagi Indra pergi ke laut. Jika ia kembali, kita sembunyikan lauk ini. Si Taduang pasti akan berkokok jika Indra datang." Akhirnya, Pak Boyong dan istrinya menyantap gulai pensi tersebut dengan sangat lahap. Namun sebelum selesai mereka makan, si Tadung berkokok. Suami istri ini segera merapikan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Ketika Indra masuk ke dalam rumah, ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk-duduk bersantai. "Maaf ayah, aku tidak mendapatkan ikan sama sekali," kata Indra. "Jika kau tidak mendapatkan ikan, apa yang bisa kau makan?" kata Pak Boyong. "Aku lelah sekali. Ayah, bolehkah aku makan?" "Baiklah, kau boleh makan. Tetapi kau harus mencuci ijuk ini terlebih dahulu hingga menjadi putih." Ibunya sambil menyodorkan seikat ijuk yang baru saja dibawa Pak Boyong dari hutan. Indra pergi ke sungai untuk mencuci ijuk. Sekian lama ia mencuci, tetapi warna ijuk itu tidak bisa berubah. Kasihan Indra. Ia tidak tahu bahwa ijuk tersebut memang berwarna hitam dan tidak akan bisa dijadikan putih selamanya meskipun dicuci dengan air yang begitu banyak. Dia tidak tahu bahwa ayah dan ibunya sedang meneruskan menyantap makanan dengan lahapnya di rumah. Merasa tubuhnya sudah sangat lelah, Indra lalu kembali ke rumah. Sesampai di rumah, ia pelan-pelan masuk ke dapur. Dengan sangat terkejut, ia melihat ayah dan ibunya sedang tertidur kekenyangan di dapur dengan sisa-sisa piring makan yang berserakan di sekitarnya. Tidak ada lagi makanan yang tersisa. Indra sangat sedih dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak menyangka orang tuanya telah membohonginya. Dengan air mata yang berlinang dan menetes di pipinya, ia berjalan keluar dan menangkap ayam kesayangannya. Mereka lalu duduk di sebuah batu di samping gubuk tempat tinggal Indra. "Ayah dan ibu sudah membohongiku, Taduang. Aku sangat sedih. Lebih baik aku pergi, karena ternyata mereka tidak menyayangiku lagi," isak tangis Indra.
Taduang berkokok sebagai tanda bahwa ia mengerti perasaan tuannya. Ayam itu lalu mengumpakkan sayapnya, seolah-olah memberi tanda kepada Indra. Indra berpegang pada kaki Taduang. Lalu ayam itu terbang perlahan dengan Indra yang bergantung pada kakinya. Ternyata batu tempat mereka duduk itu terbawa di kaki Indra. Semakin ke atas, batu tersebut semakin besar dan menjadi berat. Taduang tidak lagi kuat terbang membawa Indra dan batu besar itu. Akhirnya, Indra menendang batu tersebut hingga jatuh ke bumi dan menghantam sebuah bukit yang terletak di dekat lautan. Hempasan batu tersebut membuat lubang yang memanjang. Dengan cepat, air langsung mengaliri lubang tersebut hingga membentuk aliran sungai. Menurut cerita, aliran tersebutlah adalah asal-usul terbentuknya Sungai Ombilin yang mengalir sampai Riau. Kemudian air laut menjadi menyusut, membentuklah sebuah danau yang kemudian dinamakan Danau Singkara. Nah, itulah asal-usul cerita terjadinya Danau Singkara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.